oknum, sekali lagi, oknum suku K adalah pelaku pembunuhan di belakang Hotel Serayu. Betul. Tetapi karena perbuatan ini, semua warga suku K jadi korban. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat paroki katedral yang Tuhan kasihi, juga siapa saja yang saat ini sedang mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Memasuki minggu keempat Advent ini, ada dua tokoh yang ditampilkan dalam kitab suci yang kita baru saja dengar dalam Injil, Maria dan Elizabeth. Maria, wanita yang dipilih Tuhan untuk mengandung Yesus juru selamat. Wanita yang membawa Allah di dalam rahimnya. Wanita yang penuh dengan rahmat. Itu tokoh pertama. Tokoh yang kedua, Elizabeth, wanita yang mandul. Dan dalam dunia Yahudi, kemandulan itu memalukan. Kemandulan itu mendatangkan aib, malu. Sebab mandul itu diyakini orang Yahudi sebagai akibat kutukan dari Allah, akibat dosa. Dan kalau benar itu akibat dosa, maka sekali lagi faham orang Yahudi, orang berdosa harus dijauhkan. Jadi Elizabeth harus dijauhkan. Sungguh malang nasib Elizabeth. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan kasihi, Maria tahu situasi Elizabeth yang malam itu. Maria juga sadar akan dirinya sebagai pribadi yang penuh rahmat. Maka Maria mengambil keputusan, dia mau membawa rahmat yang ada di dalam tubuhnya untuk menularkan kepada Elizabeth yang malang. Ia meninggalkan rumahnya dan berangkat ke rumah Elizabeth. Hasil dari kunjungan Maria sungguh luar biasa. Dilukiskan oleh Injil Lukas, saya membacanya. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Ternyata hasil kunjungan itu, kemandulan hilang, bahkan anak di dalam rahimnya melonjak kegirangan karena kunjungan itu. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudari, memasuki minggu terakhir Advent ini, menyongsong Natal yang tinggal 2-3 hari lagi ini, gereja menyerukan dua hal. Seruan yang pertama, mohon dengar baik-baik. Umat Kristiani, khususnya umat Katolik, sadarlah bahwa sejak saudara kena air baptis, sejak saudara menjadi warga gereja Katolik, sejak saudara berkata ya untuk menjadi pengikut Yesus, sejak itu saudara membawa Tuhan di dalam hidupmu.
Saudara mengambil posisi persis sama dengan Bunda Maria, mengandung Yesus dan kemana-mana membawa Yesus. Itu seruan gereja pertama untuk kita. Seruan yang kedua, setelah Anda sadar itu, maka bawalah Yesus yang ada di dalam dirimu dan pertemukan dengan siapa saja yang membutuhkan. Sama seperti yang dibuat oleh Bunda Maria. Dia membawa Yesus di dalam tubuhnya dan mempertemukan dengan Elizabeth. Sekarang pastor bertanya, siapa itu Elizabeth zaman ini yang membutuhkan kunjungan Maria? Maria zaman ini siapa? Elizabeth zaman ini terlalu banyak. Dia bisa ada di keluargamu, dia ada di kombasmu, dia ada di wilayahmu, dia ada di parokimu, dia ada di kota Timika ini. Dan secara khusus minggu ini, saya Pastor Amandus ingin memperkenalkan sosok Elizabeth zaman ini di kota Timika hari-hari ini. Dan saya berangkat dari sebuah WhatsApp dari seorang netizen di medsos. Bunyi WhatsApp itu begini. Maaf kalau saya sebut suku. Orang itu menulis, himbauan kepada semua suku di Timika. Anda punya keluarga dibunuh. Ada pihak korban. Maka langsung tuntut kepada suku K. WA ini jadi viral. Muncul rupa-rupa reaksi. Khususnya reaksi dari orang-orang K. Minta maaf, 2 orang pastormu faktanya memang orang K. Dan mereka sekarang berada di sini. Saya dengan Pastor Rinto. Reaksi beberapa orang K begini, juga di medsos. Cari orang itu, hajar dia, pukul dia, bunuh dia, laporkan ke polisi. Manusia biadab, tidak punya otak, dan seterusnya, dan seterusnya. Membaca itu, walaupun saya seorang pastor, tetapi sebagai orang K saya malu. Malu sekali. Hampir tidak bisa angkat muka. Bunyi WA tadi, banyak orang tidak bertanya, mengapa sampai orang itu menulis seperti itu? Termasuk masyarakat K. Tidak meneliti secara mendalam mengapa orang itu menulis di WhatsApp bunyi seperti itu. Ternyata ada begitu banyak hoax, berita-berita miring yang dikirim berdasarkan kepentingan-kepentingan. Pembunuh itu, walau dia bukan orang Katolik, tapi dia orang K. Itu sebabnya. Maka akibat dari itu, ada pembunuhan di galian SP5. Berita yang muncul adalah pembunuhnya
orang kei. Terlalu sekali. Ada warga yang meninggal di jembatan Waker. Berita yang tersebar adalah orang kei yang membunuh. Bahkan ada gambar di mana seseorang bahunya dibelah. Ngeri sekali melihat foto itu. Dan lagi-lagi berita WhatsApp itu orang kei yang memotong. Kasihan sekali. Peristiwa itu dipaniai. Tetapi orang mengambil berita itu dan menjadikan orang kei sebagai pelaku. Oknum, sekali lagi, oknum suku kei adalah pelaku pembunuhan di belakang Hotel Serayu. Betul. Tetapi karena perbuatan ini semua warga suku kei jadi korban. Mereka dituduh, mereka dibuli, mereka dicurigai, mereka dijauhkan. Nila setitik merusak susu sebelanga. Ada satu orang kei yang melakukan tindakan itu. Dan banyak orang kei berjalan sambil tunduk kepala. Malu karena nama kei. Pesan dari gereja di minggu terakhir Advent ini, gereja katedral. Bagi setiap orang yang masih waras, siapapun Anda, pendatang atau Papua, suku manapun Anda, dan kalau Anda orang Kristiani, lebih-lebih Anda orang Katolik, dengar, jadilah figur pembawa Maria, seperti Maria yang membawa Yesus. Kok diri itu ada Yesus toh? Maka bawalah Yesus untuk orang yang punya nasib sama dengan Elizabeth. Bawalah berita keselamatan bagi figur Elizabeth zaman ini yang betul punya nasib sangat terpuruk. Maka sebagai pastor katedral, siapa figur Maria zaman ini dalam kasus yang lagi ribut-ribut di kota Timika hari-hari akhir ini? Saya menyapa beberapa orang. Yang pertama, kepala suku orang kei. Kau ada di gereja kah? Atau kau lagi dengar ini? Kau dengar, pasang telinga dan dengar. Kepala suku, kau lihat kah bahwa wargamu dibuli habis-habisan? Kau buat apa? Jangan diam. Ada satu oknum kei yang kurang ajar. Ambil orang itu. Serahkan dia kepada pihak keamanan. Supaya orang semua tahu. Bila perlu, sebelum ambil hajar dia. Supaya dia tahu bahwa perbuatan ini merusak nama banyak orang. Ada ratusan ribuan orang kei di sini yang berlaku baik. Baru satu orang kurang ajar ini merusakkan nama. Kok kepala suku toh? Kok jangan diam? Kedua, saya juga ingin menyapa sosok Maria, yaitu semua orang kei yang bukan pelaku. Pertanyaan pastor adalah, kamu bikin apa? Kamu bikin apa? Lebih-lebih kamu orang Katolik. Hadirkan sosok Maria untuk saudaramu. Jangan tambah masalah. Misalnya,
kamu cari orang yang bikin hoax itu, lalu kamu adili dia, kamu pukul dia, kamu apakan dia. Sudah ada korban, jangan tambah korban lagi. Nama sudah jelek, jangan tambah bikin jelek lagi. Kalau kamu pukul, kamu bunuh, stigma itu betul. Betul orang kayak itu pengacau. Maka sekarang ini lagi tenar aliansi pemuda Kei. Mereka sekitar 200-an anggota. Kalau kamu ada di gereja ini, kamu dengar. Kamu orang Kei itu, tertibkan dulu orang-orang Kei itu. Tertibkan dulu. Baru kamu bisa berusaha menertibkan orang lain, termasuk yang bikin hoax itu. Sebab kalau tidak, Anda menciptakan masalah baru. Engkau figur Maria, bawalah Yesus dalam dirimu untuk menyelamatkan saudara-saudaramu yang tersesat. Ketiga, saya ingin menyapa pihak kepolisian. Syukur kepolisian bertindak cepat, pelaku sudah ditangkap, sekarang dalam proses. Tapi saya agak terganggu dengan statement dari polisi yang menurut saya kurang produktif. Kalau polisi ada di gereja itu, kamu lagi dengar siaran ini, kamu dengar. Ada statement dari polisi begini, provokator dan penyebar berita hoax itu adalah setan. Oke? Setan. Lalu kau bikin apa dengan setan itu? Tangkap setan itu. Tangkap penyebar hoax. Jangan hanya bilang itu setan, setan, setan. Kau piara setan kah? Setan itu ambil. Lalu berlakukan hukum positif. Negara ini ada hukum. Maka penyebar hoax akan mendapat ganjaran. Itu baru ada efek jerah. Bapak polisi, para polisi, jadilah figur Maria pembawa sabda Allah. Lebih-lebih Anda Katolik, polisi yang Katolik, polisi yang Kristiani, bawalah bawalah Yesus seperti figur Maria untuk warga masyarakat yang membutuhkan kehadiranmu. Selamat memasuki minggu keempat Advent. Selamat mempersiapkan diri untuk pesta Natal nanti. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati semua penyebar berita hoax, dan Tuhan memberkati para polisi. Amin. Amin.